Halo, selamat pagi semua. Semangat, selalu tetap semangat dan Baju kancing lah kayak rapi. selalu tetap menjaga kesehatan ya. Jangan sampai lupa Anda menjaga protokol kesehatan. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah paparan bagaimana kita membangun sebuah bisnis. Kebetulan hari ini saya ada waktu untuk berbagi informasinya kepada teman-teman. Semoga informasi ini bisa menjadi sebuah manfaat yang begitu besar kepada kita semua. Amin. Baik, saya akan memulai dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar teman-teman mengenal saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak. Ya, bisa Anda jawab sendiri ya. Baik, mengapa tidak mudah mencapai kesejahteraan? Ya, di sini saya akan coba untuk menemukan sebuah kesejahteraan dengan cara dan pola yang berbeda, Bapak Ibu. Pada umumnya mencari kesejahteraan dengan bekerja pada perusahaan swasta atau negeri. Mereka bekerja hingga mendapatkan jabatan yang tinggi seperti pejabat pemerintah, manajer, direktur, dan beberapa menjadi profesional. Tidak ada yang salah dengan cara tersebut, tetapi ada risiko yang harus disadari, Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika orang tersebut sakit? Bagaimana jika kita tidak punya lagi kesempatan yang berkepanjangan atau mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja? Bagaimana dengan faktor usia Anda pada saat secara fisik sudah tidak bisa bekerja lagi? Nah, ini sebuah pertanyaan yang tantangan yang bagaimana kita harus bisa mencarikan sebuah solusinya. Oke, di sini saya akan coba mengulas terkait mengenai buku yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca, The Cash Flow Quadrant, Bapak Ibu. Buku ini sangat terkenal, populer, karangan Robert Kiyosaki. Beliau mengatakan, ya, ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan. Ya. Di sini kita bisa melihat di mana kita saat ini berada, ya. Di kuadran kiri kah atau di kuadran kanan kah? Kalau di kuadran kiri kita biasanya bekerja untuk uang. Tanpa bekerja Anda tidak mendapatkan uang. Tanpa bekerja kita tidak dapat uang. Artinya di kuadran kiri kita dituntut harus untuk bekerja untuk mendapatkan uang, Bapak Ibu. Ya, bekerja untuk orang lain, ya contohnya seperti pegawai negeri dan begitu. Kemudian ada yang disebut dengan employee, itu disebut dengan employees. Lalu ada self-employed, itu masih di bagian kuadran kiri, ya. Contohnya seperti bekerja untuk diri sendiri nih, ya. Misalkan sebagai konsultan, sebagai dokter, artis, pengacara, ya. Atau small business lah yang kita lakukan dengan sendiri, ya. Seperti contoh pemilik restoran dan toko. Itu secara konvensional kita membangun sebuah usaha, namun itu untuk kita pribadi yang disebut dengan self-employed. Lalu bagaimana dengan yang di kuadran kanan? Kuadran kanan adalah bagaimana kita untuk mendapatkan uang, ya, bekerja untuk Anda, tanpa bekerja Anda tetap mendapatkan penghasilan, ya. Itu disebut dengan business owner. Anda menjadi pemilik usaha tersebut, ya. Anda memiliki sistem, ya, corporate atau konglomerat atau franchising atau personal franchise, ya. Contohnya Anda ingin membuka sebuah usaha yang bersistem, Anda menjadi ownernya, Anda bisa membuka usaha seperti contoh
Kentucky Fried Chicken, ya, Indomaret, atau KFC, ya, atau mall, itu sudah ada sistemnya Bapak Ibu. Ya, itu Anda disebut dengan business owner atau masih sudah berada di kuadran kanan. Oke, tahap demi tahap saya akan coba sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan uang. Nah, untuk di kuadran kanan selanjutnya ada namanya investor. Investor ini uang bekerja untuk Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda memiliki uang dan uang itulah yang akan bekerja untuk Anda. Contohnya pemilik properti, deposan, pemegang saham, dan contoh trader atau Anda melakukan trading. Ya, banyak trading itu ya. Ada forex, ada kripto, ada emas, ada juga saham, ada juga komoditi, ya. Jadi itu ada yang disebut dengan investor, Bapak Ibu. Nah, jadi saya di sini ingin memberikan sebuah cara, ya, bagaimana untuk membangun, ya kan, solusinya untuk membangun sebuah usaha. Nah, paradigma umum biasanya adalah pola kerja, menukarkan waktu dari kehadiran seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Artinya, ketika orang tersebut tidak lagi bekerja, maka penghasilan juga akan terhenti, ya. Sudah pasti, ya, itu auto pasti. Kesejahteraan pun tidak akan tercapai, Bapak Ibu, ya. Itu paradigma umum, ya, bekerja, penghasilan aktif. Jadi selama Anda masih aktif, selama Anda masih produktif, selama Anda masih sehat, maka Anda akan terus bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan itu biasanya Anda harus memperhatikan pikiran Anda, waktu Anda, dan tenaga Anda. Baik, bagaimana dengan paradigma sukses? Nah, paradigma sukses adalah pola kerja yang digunakan oleh orang-orang sukses di dunia ini, Bapak Ibu, yaitu bekerja membangun aset untuk mendapatkan penghasilan, ya, untuk mendapat penghasilan, ya, sehingga setelah aset terbangun, walaupun orang tersebut tidak bekerja lagi, aset yang dibangunnya akan terus memberikan penghasilan yang disebut dengan penghasilan pasif. Nah, pasif, ya, bekerja, aset, penghasilan pasif. Nah, artinya di paradigma sukses ini kita membangun aset, Bapak Ibu, ya, membangun aset yang untuk memberikan penghasilan pasif untuk si pelakunya, untuk si pelaksananya, Bapak Ibu, ya, disebut dengan aset. Paradigma sukses. Lalu ada 3 sistem usaha yang membangun aset, ya, ada 3 sistem usaha yang membangun aset, ya. Sistem modal, resiko, tempat, waktu, keahlian, biaya operasional. Nah, modal pertama, modal untuk yang tadi, ya, Bapak Ibu, ya, itu contoh di kuadran kanan yang di kolom business owner, itu modal sangat besar, resiko pasti besar. Contoh tadi yang di franchise, ya, seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald, atau Anda buka mall, ya, resiko besar, ya. Resiko contoh bila terjadi sesuatu, contoh kebakaran atau segala macam, itu adalah sebuah resiko, ya, udah pasti. Nah, kemudian tempat, ya, tempat ini sangat tertentu, Bapak Ibu, ya, sangat tertentu, harus fleksibel, harus strategis, ya. Tertentu juga franchise modal, gitu, ya. Keahlian, spesifik, ada sistem, ya, biaya operasional besar dan resiko besar. Lalu bagaimana dengan sistem networking? Ini yang perlu kita lihat, Bapak Ibu. Kita harus berani melihat bagaimana sistem network marketing itu yang bisa dapat menandingi penghasilan besar seperti yang tadi yang saya sebutkan, ya. Contoh modal kecil, resiko juga kecil, tempat fleksibel, waktu fleksibel, keahlian ada sistem, biaya operasional kecil. Nah, bagaimana cara penguraiannya? Untuk menjadi sebuah networker atau menjadi bisnis marketing, itu modalnya kecil, Bapak Ibu. Resikonya juga pasti kecil, ya, bisa dimulai dari yang $100.000 atau $100, ya, itu bisa dimulai. Lalu resiko kecil
waktu dan tempat juga fleksibel, Anda bisa lakukan di mana saja ya. Di rumah Anda bisa lakukan, Anda nggak perlu harus cari tempat yang strategis, harus nggak perlu punya toko ya. Anda nggak perlu harus pokoknya Anda nggak perlu memiliki sesuatu yang lebih gitu. Anda bisa lakukan di mana saja, fleksibel, di rumah saja bisa, di kamar saja bisa, di jalan Anda bisa lakukan ya. Kemudian keahliannya juga sudah terbentuk, jadi sistem sudah dibuat, sistemnya sudah ada, Anda tinggal ikutin saja sistemnya Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk biaya operasional di network marketing itu sangat kecil ya, kecil sekali jika dibandingkan dengan yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Baik, kali ini saya ingin mencoba, kali ini saya ingin sekali memberikan sebuah informasi penting sekali untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang dimanapun Anda berada. Ini sangat penting sekali. Saya akan perkenalkan sebuah usaha yang baru saja berdiri, yang dimana usaha ini sudah memiliki sebuah kenyamanan ya, artinya sebuah tempat sumber bagaimana kita mendapatkan sebuah penghasilan, yaitu dengan memberikan sebuah ya pokoknya seperti itu. Nah, ini ada PT Karya Muda Kreasi ya, yang bergerak di bidang fotografi, videografi, editor, konten, IT dan digital. Dan PT Karya Muda Kreasi ini adalah induk perusahaan yang memberikan funding untuk modal perputaran awal ke PT Karya Solusi Mandiri yang disebut dengan KAFRED, Bapak Ibu. Nah, ini roadmapnya saya akan coba paparkan. PT Arta Karya Trijaya sebagai anak perusahaan dari PT Karya Muda Kreasi. PT Arta Karya Trijaya adalah KAFRED, perusahaan yang bergerak di bisnis trading dan edukasi trading. Selain bisnis trading dan edukasi trading, juga akan mengembangkan dalam sektor bisnis real ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada bisnis startup digital ya. Ayam Digital adalah perusahaan bisnis startup yang mengembangkan bisnis startup yang mengembangkan bisnis peternakan ayam yang akan dikembangkan dalam bentuk digital, karena sekarang semuanya sudah serba digital, Bapak Ibu. Nah, untuk legalitas sendiri sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah lengkap. Legalitas dari pemerintah Republik Indonesia, nomor induk berusaha atau NIB-nya ya 1281000702389. Kode KBLI, nama KBLI, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya ya. Kemudian aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet, e-commerce, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas pemrograman komputer lainnya, portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. Itu Bapak Ibu. Ini legalitas NIB ya, sudah lengkap, nanti Bapak Ibu bisa lihat di aplikasinya, nanti bisa dipelajari. Legalitas Kementerian Hukum dan HAM juga sudah ada. Lalu izin usaha juga sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan coba lagi tentang KAFRED ya. Saya akan paparkan. KAFRED ini fokus di trading forex Bapak Ibu ya. Pasar forex adalah pasar keuangan terbesar di bumi. Rata-rata volume perdagangan hariannya adalah lebih dari 5 triliun dolar. 5 triliun dolar Bapak Ibu. Sebagai salah satu pasar paling dinamis untuk perdagangan ya. KAFRED adalah perdagangan menggabungkan ya strategi yang berbeda nih Bapak Ibu. Pertama, kami hanya menggunakan perdagangan jangka pendek dan intraday, jadi hanya per hari ya. Secara hukum dan fatwa dari MUI menetapkan bahwa aplikasi transaksi valuta asing atau forex diperbolehkan karena asal usul pendapatannya sangat jelas, uang yang jumlahnya sangat besar
yang diperoleh para trader bukanlah hasil taruhan skala internasional, melainkan diatur secara global. Jadi ini bukan judi, bukan tebak-tebakan atau taruhan gitu Bapak Ibu, tetapi ini murni perdagangan, murni trading Bapak Ibu. Adalah fatwanya, MUI sudah menyatakan kalau trading forex itu halal dan boleh untuk dilakukan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 garing DSN strip MUI garing 3 ya garing 2002 tentang jual beli mata uang Al-Sab atau MUI yang menyatakan kalau transaksi forex dengan transaksi spot diperbolehkan. Namun dengan jelas menyatakan kalau transaksi swap atau option, binary, split bidding dan forward tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Makanya kita di sini interdaya Bapak. Jadi hari ini OP langsung clear hari itu juga Bapak. Jadi tanpa ada biaya inap. Maka diperbolehkan Bapak biaya. Nah, forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia sampai hari ini belum ada yang menandinginya Bapak Ibu. Itu pernyataan dari orang terkaya George Soros, Smith Community by rohimravandra.com. Oke? Apa itu trading forex? Nah, ini perlu saya akan sampaikan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman semua. Trading forex merupakan perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan mendapatkan keuntungan Bapak Ibu. Dalam hal ini forex sendiri adalah kependekan dari foreign exchange atau pertukaran. Ya, atau disebut dengan pertukaran valuta asing, ya. Sebuah contoh dari perdagangan forex diantaranya membeli euro atau mata uang Eropa. Sementara secara bersamaan menjual USD, mata uang Amerika, bisa disingkat sebagai euro atau USD. Nah, setiap trading ya itu pasti ada namanya broker, ya, pasti ada namanya broker. Kebetulan saat ini kita melakukan trading dengan broker, yaitu namanya EquiOption. Kemudian apa itu EquiOption Bapak Ibu? EquiOption adalah broker perdagangan mata uang di bidang trading forex, di mana platform ini menggunakan aplikasi desktop dan mobil untuk membantu trader dalam memprediksi atau menganalisa pasar keuangan untuk menghasilkan profit sesuai situasi saat itu juga. Didirikan pada tahun 2013 oleh Dmitry Sersky. Perusahaan ini diregulasi dengan ketat, memiliki penghasilan yang besar, legalitas perusahaan yang resmi, ya, website berkelas dan aplikasi trading yang mumpuni, Bapak Ibu. Lalu, strategi perdagangan forex yang terbukti, ya, kami menggunakan strategi perdagangan forex yang telah terbukti seperti strategi forex, ya, 50 pips sehari, strategi VPOP, Fibonacci harian, serta strategi forex scalping 10 pips sehari. Trader pengalaman kami menggunakan strategi ini untuk mengungkap peluang trading yang solid. Seperti semua trading forex yang ada, banyak kemungkinan interferensi dan variasi. Dengan demikian, strategi perdagangan perusahaan terus ditingkatkan sejalan dengan sedikit perubahan tren pasar dan kebijakan domestik, Bapak Ibu. Bisa menguntungkan dan berjangka panjang. Jadi forex ini bisnis yang sangat trading forex ini yang bisnis yang sangat menguntungkan dan berjangka panjang. Oke. Bisnis yang menguntungkan dan berjangka panjang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang baik dari orang-orang yang profesional di bidang kegiatan dimanapun mereka terlibat, Bapak Ibu. Itu sebabnya kami mencoba untuk terlibat untuk pekerjaan kantor yang ahli, yang berpengalaman. Kami memiliki tim ahli, ya, dari berbagai bidang seperti keuangan, ya, teknis, manajemen, dan analitik. Dan ini telah memperkuat tujuan kami untuk membawa platform investasi ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke. Kemudian mengurangi resiko dan menjamin pendapatan yang stabil, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling seru, ya, mengasihkan. Tujuan kami adalah untuk mengurangi resiko.
Tujuan kami adalah untuk mengurangi risiko dan menjamin pendapatan yang stabil bagi investor kami. Ya, sebagai asuransi terhadap kerugian dan untuk menutupi pembayaran keuntungan, tepat waktu secara penuh. Kami memiliki dana cadangan, ya, dengan perkembangannya skenario negatif atau kegagalan keuangan yang nyata. Perusahaan kami dapat menutupi jumlah investasi setelah dikurangi pendapatannya yang diterima. Oke, baik. Perkembangan ekspansi yang cepat. Saat ini kami berada pada tahap pengembangan dan ekspansi yang cepat. Kami memberikan peluang bagus bagi mereka yang ingin berinvestasi di pasar forex, tetapi tidak ingin mempelajari seluk-beluk operasi keuangan atau tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan investor dari seluruh dunia. Dipersilakan untuk bergabung dengan kami menjadi sukses bersama Katret. Oke. Katret adalah trading dengan trader dibantu oleh robot. Menjaga money management dengan maksimal secara tidak langsung, ya, menjaga money management dengan maksimal secara tidak langsung. Dengan menjaga money management, maka trader dapat meminimalkan risiko. Dengan bantuan robot, trader dapat memaksimalkan profit lebih, Bapak Ibu. Menjaga konsisten profit setiap hari, gitu. Jadi menjaga konsisten profit setiap hari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jenis-jenis trader itu banyak sekali. Ya. Ada komoditas, ada saham, ada mata uang, disebut dengan forex, ada juga cryptocurrency. Ya, kalau itu kita baca nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri jenis-jenis trading itu apa saja yang bisa Bapak Ibu ketahui, ya, tentang komoditas, tentang saham, tentang mata uang forex atau cryptocurrency. Ya, oke, baik. Oke, selanjutnya adalah ini tentang Bank Performa International Settlement. Ya, volume trading perharinya bisa mencapai 66,6 triliun per hari itu perputarannya. Untuk forex trading sendiri itu bisa mencapai 3,2 triliun per hari. Mengapa harus forex, Bapak Ibu? Ya, satu volume transaksi 3,2 triliun per hari. Likuiditas tinggi karena bergerak 24 jam dalam 5 hari. Pergerakan naik dan turun bisa diambil peluang profit. Biaya transaksi relatif murah dan mudah, modal cukup terjangkau. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu resiko broker aktif di seluruh dunia itu ada sekitar 500.000 broker aktif di seluruh dunia. Lalu 1.300.367 atau 0,276% itu gagal bayar, Bapak Ibu. Lalu ada 10 juta trader aktif di seluruh dunia, 9,5 juta kalah trading. Nah, risiko kalah trading 375 kali lipat lebih besar daripada broker scam, ya. Hal ini memiliki risiko seperti kerja, ya, semuanya risiko ya Bapak ya. Semuanya hal-hal itu semuanya memiliki risiko. Ya. Anda kerja di PHK, jualan tidak laku, buka usaha rugi, ya, trading begitu juga. Jadi tidak ada bisnis yang tidak berisiko. Nah, faktor yang membuat itu bisa loss itu bagaimana ya Bapak? Penghitungan trading itu. Jadi itu perlu kita paham. Ya, pengetahuan trading itu, ilmu grafik, teknikal, dan berita ekonomi atau news atau fundamental, ya, itu kita mesti, ya, pelajari. Ada duanya, ada money management, ya, 3 psikolog, 80% itu dominan. Itu yang paling penting, psikolog. Kelemahan manusia adalah tidak mampu untuk menahan kesabaran. Oke. Nah, solusinya trading forex. Apakah forex, ya, robot, ya, ini Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan. Ini saya cuman action, belum fight, ya. Nanti saya akan lebih detail setelah saya mandi,
lalu ganti baju yang rapi. Ini sekarang saya kan nggak pakai baju Bapak Ibu. Ini bajunya saya belum mandi, baru bangun tidur. Jadi saya belum siap untuk tayang. Saya akan tayang setelah saya mandi. Saya akan sambung kembali cerita ini ya setelah saya mandi, dan ini kebetulan hari Jumat, jadi saya harus mandi dan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.